Masih tetap bersama Adnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya, kita sudah membahas bab 2, kecepatan dan debit. Di kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan bab 3 yang berkaitan dengan skala dan dena, dengan materi menentukan dena posisi dan arah mata angin. Langsung saja, mari kita simak. Kita kembali lagi membahas matematika kelas 5 kurikulum 2013. Di mana sesi sebelumnya kita telah membahas pelajaran 2 atau latihan bab 2. Sesi kali ini kita lanjutkan bab 3 dari latihan 1 dengan materi menentukan dena, posisi, dan arah mata angin. Di latihan 1 ini ada 3 soal. Kita akan bahas seluruhnya teman-teman ya. Nomor 1, 2, dan 3. Oke? Kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Huruf A, jika taman bermain sebagai titik acuan, tentukan letak tempat lainnya berdasarkan arah mata angin. Nah, soal huruf A ini teman-teman, di mana titik acuannya? Taman bermain. Jadi gambar taman bermain ada di tengah-tengah. Oke? Lalu diminta, tentukan letak tempat lainnya berdasarkan arah mata angin. Nah, di sini teman-teman ada bentuk arah mata angin. Nah, ini bagian atas utara, bagian bawah selatan, bagian kiri barat, dan bagian kanan timur. Nah, kalau kita nyanyikan teman-teman biasa di sekolah, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Oke, jadi berdasarkan arah mata angin ini nanti kita menentukan titik acuan taman bermain. Kita perhatikan teman-teman, taman bermain ada di tengah-tengah. Maka nanti kita menentukan, kita mulai dari gambar masjid. Oke, dari masjid, lalu SPBU, lalu kita tentukan lagi sekolah, rumah sakit, rumah Rani, pusat perbelanjaan, rumah Adi, dan apotek. Nah, kita akan menentukan berdasarkan atau titik acuan taman bermain. Oke, kita lanjut. Soal huruf B. Rumah sakit berada di sebelah titik-titik sekolah. Nah, soal huruf B teman-teman kita diminta rumah sakit berada di sebelah mana, oke? Tapi titik acuannya sekolah. Kita lanjut. Soal huruf C. Di sebelah tenggara apotek terdapat. Nah, soal huruf C teman-teman, di sebelah tenggaranya apotek kira-kira terdapat apa? Gitu teman-teman ya. Nanti berdasarkan gambar ini. Nanti kita jelaskan semua. Kita lanjut. Soal huruf D. Di sebelah timur laut rumah Adi terdapat. Nah, ini juga sama seperti huruf C. Di sebelah timur laut rumah Adi terdapat gambar apa? Nanti juga berdasarkan arah mata angin. Kita lanjut. Soal huruf E. SPBU berada di sebelah titik-titik rumah sakit. Nah, soal huruf ini teman-teman, kira-kira SPBU ini berada di sebelah bagian mana? Acuannya rumah sakit. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Buatlah dena berdasarkan keterangan berikut. Nah, soal nomor 2 ini nanti kita gambarkan denahnya berdasarkan keterangan ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Jika Aryo tinggal di kompleks perumahan Sakura Indah, tuliskan rute perjalanan Aryo menuju SD Matahari dan kolam renang Cahaya masing-masing melewati jalan Sakura. Nah, jadi soal nomor 3 teman-teman, kita diminta menuliskan rute perjalanan kompleks perumahan Sakura Indah menuju SD Matahari. Dari rute kompleks perumahan Sakura Indah menuju ke kolam renang Cahaya. Oke? Jadi nanti kita menentukan 2 teman-teman ya. Dari kompleks perumahan Sakura Indah menuju SD Matahari, lalu dari kompleks perumahan Sakura Indah juga menuju ke kolam renang Cahaya. Oke? Dari soal nomor 1, 2, dan 3 kita bahas di whiteboard kita.
Kita masuk ke pembahasan latihan 1 bab 3. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Huruf A, jika taman bermain sebagai titik acuan, tentukan letak tempat lainnya berdasarkan arah mata angin. Nah, soal huruf A ini teman-teman, di mana titik acuannya taman bermain? Oke, lalu berdasarkan arah mata angin. Nah, di mana taman bermain? Ada di bagian tengah-tengah. Akan kita ilustrasikan, taman bermain kita tempatkan di bagian titik tengah-tengah gambar mata angin. Oke, jadi taman ini kita ilustrasikan ada di tengah-tengah ini. Oke teman-teman ya, biar lebih mudah. Nah, gambar mata angin ini perlu harus diingat teman-teman ya, biar jangan salah untuk menentukan arahnya. Nah, sebelah kanan kita timur, bagian bawah selatan, sebelah kiri barat, sebagian atas utara. Oke? Nah, kita balik lagi ke titik acuan. Di mana titik acuan ini kita posisikan atau kita tempatkan di tengah-tengah arah mata angin agar mudah menentukan arah mata anginnya. Oke. Nah, kita mulai dari gambar masjid. Di mana gambar masjid ini berada di bagian barat laut. Oke, teman-teman. Jadi ini ada di tengah-tengah. Jadi masjid ini seperti ini. Oke, jadi ada di barat lautnya taman bermain. Oke. Nah, sekarang SPBU. SPBU berada di bagian mana? Di bagian utara taman bermain. Jadi di sini taman bermain, dia ada persis di atasnya. Jadi di bagian utara taman bermain. Lalu sekolah. Sekolah di bagian timur laut. Jadi ini taman bermain kan seperti ini teman-teman. Oke, nah jadi ini taman bermain yang kita ilustrasikan ada di tengah-tengah. Dia sama teman-teman arahnya ke sini. Berarti arah timur laut taman bermain. Oke, kita lanjut. Rumah sakit. Nah, rumah sakit berada di bagian timur taman bermain. Lalu rumah Rani ada di bagian tenggaranya. Jadi rumah Rani yang ini seperti ini teman-teman. Jadi sama dari sini juga kita tarik seperti ini. Jadi rumah Rani berada di tenggara taman bermain. Lalu pusat perbelanjaan. Nah, pusat perbelanjaan ini taman bermain ada di bagian bawahnya. Berarti pusat perbelanjaan berada di bagian selatan taman bermain. Oke, jadi seperti ini. Lalu rumah Adi. Nah, rumah Adi kita balik lagi di gambar titik tengah-tengah. Nah, di sini rumah Adi. Jadi seperti ini teman-teman. Ini taman bermain ke rumah Adi. Berarti dari tengah-tengah ini sebagai taman bermain tadi sama teman-teman ya arahnya. Berarti rumah Adi berada di barat daya taman bermain. Oke, kita lanjut. Apotek. Apotek ada di bagian barat taman bermain. Jadi seperti ini. Ini taman bermain, ke sini dia. Jadi sama teman-teman. Nah, dari sini lurus dia sebelah kiri. Jadi apotek berada di barat taman bermain. Oke. Untuk soal nomor A ini jawabannya nanti kita jelaskan kembali teman-teman ya, karena ada di bagian bawah. Oke. Kita lanjut. Soal huruf B. Rumah sakit berada di sebelah titik-titik sekolah. Nah, ditanya teman-teman, rumah sakit ini berada di sebelah mana sekolahnya? Kita perhatikan rumah sakit di sini teman-teman ya. Sekolah ada di mana sekolah? Ada di atasnya. Rumah sakit berada di sebelah selatan sekolah. Oke. Kita lanjut. Soal huruf C. Di sebelah tenggara apotek terdapat titik-titik. Nah, coba kita perhatikan apotek yang ini teman-teman. Di sebelah tenggara apotek terdapat pusat perbelanjaan. Jadi yang ini teman-teman. Jadi kita ilustrasikan apotek ini ada di sini. Oke. Jadi pusat belanja itu ada di sini. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini jadi sama ya. Jadi dia sama seperti ini. Kita lanjut. Soal huruf D. Di sebelah timur laut, rumah Adi terdapat. Nah, di sebelah timur laut teman-teman ya. Sebelah timur laut, rumah Adi terdapat. Nah, rumah Adi yang ini sebelah timur laut. Berarti kita ilustrasikan rumah Adi ada di sini. Oke. Diminta
arah timur, timur laut. Berarti di sini teman-teman. Timur laut. Nah, ini kita ilustrasikan, kita angkat di tengah-tengah. Lalu timur laut kita lihat ada di sini, TL, timur laut. Berarti begini modelnya. Berarti rumah Adi ini ke arah sini, jadi sama. Di sebelah timur laut, rumah Adi terdapat taman bermain. Oke teman-teman, kita lanjut. Soal huruf E. SPBU berada di sebelah titik-titik rumah sakit. Nah, SPBU ini dengan acuan rumah sakit. Oke. Jadi acuannya rumah sakit teman-teman ya. Nah, kita ilustrasikan rumah sakit itu yang ini ada di tengah-tengah. Maka SPBU berada di sebelah rumah sakit. Jadi rumah sakit kan ada di tengah-tengah. SPBU-nya ada di sebelah sini. Jadi arah rumah sakit ini begini teman-teman modelnya. Oke. Jadi dapat kita lihat di arah mata angin begini, modelnya begini. Sama. Oke. Nah, sama teman-teman ya. Berarti SPBU berada di sebelah barat laut rumah sakit. Jawaban huruf A ini ada di bagian bawah teman-teman. Akan kita terangkan kembali biar lebih diingat lagi teman-teman ya. Oke. Nah, jawaban huruf A ada di sini. Karena tidak muat teman-teman, maka kita buat di bawahnya. Jadi tadi masjid berada di barat laut taman bermain. Oke. Jadi acuannya semuanya ke taman bermain. Oke. Lalu SPBU berada di utara taman bermain. Lalu sekolah berada di timur laut taman bermain. Rumah sakit berada di timur taman bermain. Rumah Rani berada di tenggara taman bermain. Pusat perbelanjaan berada di selatan taman bermain. Rumah Adi berada di barat daya taman bermain. Apotek berada di barat taman bermain. Oke. Jadi jawaban huruf A-nya sudah kita salin teman-teman. Lalu yang B-nya, rumah sakit berada di sebelah selatan sekolah. Oke. Lalu yang C, di sebelah tenggara apotek terdapat apa? Pusat perbelanjaan. Lalu yang D, di sebelah timur laut rumah Adi terdapat apa? Taman bermain. Yang E, SPBU berada di sebelah barat laut rumah sakit. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Buatlah dena berdasarkan keterangan berikut. Mita akan pergi ke rumahnya ke sekolah. Ia berjalan menuju ke arah timur. Mita bertemu dengan perempatan jalan, kemudian berbelok ke arah selatan. Setelah belok, di sebelah kiri, Mita terdapat taman bermain, sedangkan sebelah kanan terdapat toko buku. Mita bertemu lagi dengan perempatan jalan, kemudian berbelok ke arah kiri. Di sebelah kiri Mita terdapat kantor pos. Sekolah Mita berada di seberang kantor pos tersebut. Nah, berdasarkan keterangan ini teman-teman, dapat kita gambarkan seperti ini. Nah, gambarnya teman-teman kurang bagus. Yang penting kita paham teman-teman ya. Oke, kita mulai berdasarkan keterangan. Mita akan pergi ke rumahnya ke sekolah. Jadi, ini adalah rumah Mita. Oke teman-teman, tahap awalnya kita berangkat dari rumah Mita. Ini rumahnya. Lalu, ia berjalan menuju arah timur. Nah, berarti Mita menghadap sebelah timur. Ini sebelah timurnya Mita teman-teman ya. Jadi kalau udah Mita berdiri di sini, seperti ini teman-teman. Nah, oke. Jadi hadapannya, bagian depannya sebelah timur. Jadi Mita berjalan ke arah timur, lalu Mita bertemu dengan perempatan jalan. Jadi Mita ini berjalan terus, ketemu dengan perempatan jalan. Ini adalah perempatan jalan. Jadi ini perempatan jalan teman-teman ya. Oke, setelah itu kemudian berbelok ke arah selatan. Nah, setelah sampai di ujung perapatan ini, Mita berbelok sebelah selatan. Jadi sebelah selatannya ada di bagian bawah ini. Ini selatan. Lalu dia mutar sebelah selatan. Nah, setelah belok, di sebelah kiri Mita terdapat taman bermain. Nah, kita perhatikan teman-teman, taman bermain. Jadi posisi Mita berdiri ke arah selatan. Berarti sebelah kirinya ada taman bermain.
bermain. Jadi inilah taman bermainnya. Oke. Sedangkan di sebelah kanannya terdapat toko buku. Nah, ini sebelah kanannya persis. Ada toko buku. Jadi sebelah kirinya taman bermain, sebelah kanannya toko buku. Lalu Mita bertemu lagi dengan perapatan jalan. Berarti Mita berjalan terus sampai ke ujung perapatan jalan. Ini perapatan kedua. Yang ini teman-teman ya. Nah, kemudian berbelok ke arah kiri. Nah, si Mitanya berbelok ke arah kirinya. Berarti ke arah timur. Lalu di sebelah kiri Mita terdapat kantor pos. Jadi persis di arahnya si Mita di sini, sebelah kirinya ada kantor pos. Jadi ini kantor pos teman-teman ya. Lalu sekolah Mita berada di seberang kantor pos tersebut. Jadi persis di seberang kantor posnya ini sekolahnya Mita atau sebelah kanan jalan. Nah, inilah sekolahnya Mita. Kita lanjut soal nomor 3. Jika Aryo tinggal di kompleks perumahan Sakura Indah, tuliskan rute perjalanan Aryo menuju SD Matahari dan kolam renang Cahaya, masing-masing melewati jalan Sakura. Nah, soal nomor 3 teman-teman, kita diminta menuliskan rute perjalanan Aryo dari kompleks perumahan Sakura Indah ke SD Matahari, lalu dari kompleks perumahan Sakura Indah ke kolam renang Cahaya. Jadi kita 2 kali menuliskan rute perjalanan. Oke, coba perhatikan gambar ini. Di mana kompleks perumahan Sakura Indah? Bagian ini adalah kompleks perumahan Sakura Indah. Nah, Aryo akan melakukan perjalanan dari rute kompleks perumahan Sakura Indah ini menuju SD Matahari. Dari kompleks perumahan Sakura Indah ini, Aryo menuju ke utara melalui jalan Sakura. Oke, jadi Aryo dari kompleks perumahan Sakura Indah ini, Aryo menuju ke utara melalui jalan Sakura. Lalu sampai di pertigaan pertama, yang ini teman-teman, ini adalah pertigaan. Sampai pertigaan pertama ini, Aryo melanjutkan lagi berjalan terus sampai ke pertigaan kedua. Lalu Aryo belok ke arah barat. Nah, ini adalah belok ke arah barat melalui jalan Matahari. Nah, ini adalah jalan Matahari. SD Matahari ini berseberangan minimarket atau sebelah kiri SD Matahari. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai mencari rute kompleks perumahan dari Sakura Indah menuju ke kolam renang Cahaya. Nah, dari kompleks perumahan Sakura Indah ini, Aryo menuju ke arah utara melalui jalan Sakura. Lalu jalan terus sampai ke pertigaan pertama. Nah, di pertigaan pertama ini, Aryo belok ke arah barat. Nah, jadi Aryo belok ke arah barat melalui jalan Mawar. Lalu jalan terus melewati perempatan jalan Mawar ini menuju ke arah pertigaan jalan Kamboja. Nah, setelah sampai ke pertigaan ini, belok ke arah selatan, tetap melalui jalan Kamboja hingga sampai ke kolam renang Cahaya. Jadi kolam renang Cahaya berada di sebelah kanan jalan atau berseberangan dengan masjid. Nah, akan kita terangkan sedikit teman-teman ya, jawabannya ada di bagian bawah. Nah, ini rute perjalanan kompleks perumahan Sakura Indah menuju SD Matahari yang ini dan menuju ke kolam renang Cahaya. Jadi ada 2 kali rute yang perlu kita jelaskan. Oke. Nah, kita mulai dari perumahan Sakura Indah menuju SD Matahari. Nah, ini teman-teman, dari kompleks perumahan Sakura Indah yang tadi kita jelaskan, Aryo menuju ke utara melalui jalan Sakura. Sampai di pertigaan pertama, Aryo melanjutkan berjalan terus sampai ke pertigaan kedua. Lalu Aryo belok ke arah barat melalui jalan Matahari. Nah, SD Matahari berseberangan minimarket atau sebelah kiri SD Matahari. Nah, inilah rute kompleks perumahan Sakura Indah menuju SD Matahari. Sekarang dari perumahan Sakura Indah menuju kolam renang Cahaya. Jadi rutenya dari kompleks perumahan Sakura Indah, Aryo menuju ke utara melalui jalan Sakura sampai ke pertigaan pertama, belok ke arah barat
melalui jalan mawar, lalu terus berjalan melewati perempatan jalan mawar hingga ke arah pertigaan jalan Kamboja, lalu belok ke selatan melalui jalan Kamboja hingga kolam renang cahaya berada di arah kanan jalan atau berseberangan dengan masjid. Oke, kita sudah menyelesaikan latihan 1, menentukan dana posisi dan arah mata angin, di mana kita akan masuk membahas latihan 2 dengan materi menentukan letak dan posisi benda pada bidang koordinat. Mudah-mudahan kita dapat belajar bersama-sama lagi teman-teman di hari berikutnya. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti sesi sebelumnya, silakan cari di playlist yang sudah disiapkan. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Dan juga tekan loncengnya teman-teman ya, agar bisa mendapatkan video terbaru lainnya. Apabila ada yang terlewatkan atau kurang teliti dalam pembahasan kita ini, mohon dimaafkan teman-teman, karena kita saling belajar. Oke, terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.